Teman-teman, saya mau menyampaikan perihal sudut pandang cerita yang kita kenal dengan sebutan POV, Point of View. Dalam menulis cerpen, saya tidak melulu menggunakan satu sudut pandang cerita. Kadang-kadang saya memilih POV 1 apabila ingin aku sebagai penutur. Sering sekali saya menggunakan POV 3 sebagai narator yang serba tahu. Tokoh-tokohnya merupakan orang ketiga. Pernah juga saya menggunakan POV 2 apabila ingin tokoh kamu sebagai penutur. Saya akan menggunakan POV 1 bila ingin mengeksplorasi diri sendiri, karena emosi akan terasa lebih kuat, apalagi kalau inspirasi datang dari pengalaman pribadi. Meskipun sebagai pengarang, kita bisa mengadopsi pengalaman orang lain menjadi pengalaman pribadi. Keterbatasannya, si tokoh aku tidak mungkin bisa membaca isi hati dan pikiran orang lain. Sebagaimana realitasnya, si tokoh aku juga tidak bisa menceritakan hal-hal yang tidak dilihatnya atau tidak dirasakan oleh indranya. Kecuali, ini salah satu caranya, menggunakan percakapan. Dalam cerpen Tilas Semut di Punggung yang terhimpun di buku Kincir Api, saya menulis demikian. Perempuan itu batal naik kereta api. Tiket yang dibelinya ditawarkan kepada calon penumpang lain. Aku yang kebetulan berada di dekatnya, menyambut dan menggantinya dengan harga yang sama. Ia tidak menduga rupanya ketika ternyata bertemu lagi denganku 1,5 jam kemudian di sebuah restoran. Loh, tidak jadi ke Jakarta juga? Perempuan berwajah tirus itu bertanya terperanjat. Bukan aku yang pergi, ibuku, jawabku. Aku memandang ke sekitar, dengan siapa ia datang? Oh, karcis itu semula juga untuk ibuku, katanya. Tapi beliau masih ada urusan lain sehingga akulah yang harus bertanggung jawab. Namanya juga orang tua, pesannya selalu pokoknya. Ia tertawa memamerkan barisan giginya. Percakapan itu membuat tokoh aku dan perempuan itu saling tahu bahwa tiket yang semula untuk ibunya kemudian saya beli untuk ibu saya. Dalam menggunakan POV 3, memang kita akan sebebas-bebasnya mengeksplorasi setiap tokoh dia. Tapi untuk tujuan tertentu, seorang pengarang akan menyembunyikan perbuatan seorang penjahat misalnya. Kalau ini cerita detektif, sampai diungkap di akhir cerita. Artinya, dia yang satu dibiarkan untuk tidak mengetahui perbuatan dia yang lain. Meskipun seorang pengarang harus memberikan clue atau petunjuk dalam cerita detektif yang diantaranya justru untuk menyesatkan dugaan pembaca. Twist atau pelintiran cerita akan diletakkan pada akhir kisah. Ada yang menggunakan POV 1 untuk 3 orang dalam satu cerita misalnya, atau lebih. Jadi itu bisa juga sebagai cara menyampaikan atau mengeksplorasi masing-masing tokoh, tetapi bergantian. Jadi tidak bisa dalam satu scene 3 orang sebagai aku. Misalnya ada tokoh Doni, Mira, dan ibunya Doni sebagai mertua Mira. Itu masing-masing ingin mengungkapkan perasaannya, maka pengarang menuliskannya dari sudut pandang POV 1. Secara bergantian bisa disampaikan. Sementara yang jarang dipilih oleh pengarang adalah POV 2,
karena berpotensi membingungkan pembaca dan kadang-kadang pengarang malah teledor. Sehingga untuk penulisan POV 2 ini diharapkan lebih cermat dan hati-hati. Saya kira mengenai sudut pandang cerita kurang lebih seperti itu. Ada juga ya penggabungan-penggabungan, misalnya sudut pandang cerita POV 1 yang memiliki lawan tokoh kamu, orang kedua, sehingga seperti ketika pengalaman kita menulis surat, lebih intim, tokohnya adalah aku dan kamu. Itulah variasi mengenai sudut pandang cerita. Selamat menulis.